Jadi memang dari kecil awalnya memang saya suka mancing. Di sekitar saya itu ada kali, ada lapangan, ada genangan-genangan air. Jadi dari kecil memang saya suka mancing-mancing, nyari-nyari ikan, nguras. Dimarahin juga di rumah, kenapa mesti pulang sekolah langsung becek-becekan nyari ikan. Tapi emang saya seneng ya nyari-nyari ikan gitu, kayak dulu sini masih kampung ya. Jadi saya sama teman-teman dari kampung itu suka mancing-mancing ikan gitu. Kenapa orang-orang semua jadi ketagihan itu karena waktu pertama kali semuanya kita persiapkan terus dimakan sama ikan. Jadi kita betul-betul waktu kita tunggu dimakan, di situ strike itu yang hook up ikan fish on, umpan kita dimakan, di situ tuh orang bener-bener pertama kali itu yang membuat orang jadi ketagihan. Dia akan mengulang lagi karena ada yang bilang strike ini mau dibayarin berapapun nggak saya kasih, karena waktu pertama kali dapat itu yang nikmatnya mancing tuh di situ sebenarnya. Mulai dari SMA, setelah selesai SMA itu saya suka mancing di Pulau Seribu mancing. Jadi waktu itu mancingnya masih agak sederhana. Jadi mancing-mancing tenggiri kita di Pulau Seribu waktu zaman tahun 80-an tuh ikannya benar-benar masih banyak, dan itu saya sudah sering mancing meskipun masih secara tradisional. Setelah mampu beli alat itu kira-kira mulai kuliah tuh baru kita pakai alat, jadi pakai ada reel spinning. Nah, kita baru mancing-mancing tenggiri pakai spinning. Mungkin saya juga beli bukan barang baru waktu itu, mungkin juga saya beli second, mungkin ya kira-kira waktu itu nilainya mungkin ya sekitar 50 ribuan lah, 50 ribu 100 itu juga. Saya juga udah senang sekali punya alat pancing, bisa punya alat pancing sendiri gitu. Kalau sini saya banyak, jadi mulai dari itu yang di dinding itu untuk trolling sama ikan-ikan kecil. Tapi sekarang ini saya lagi hobi untuk mancing-mancing di air tawar. Jadi saya lagi senang casting. Jadi casting tuh bisa di air tawar, bisa di air laut. Tapi saya biasanya sekarang lagi senang casting ikan toman. Jadi ikan toman tuh snakehead, tapi dia lebih besar dari ikan gabus. Itu saya senangnya karena dia itu hampir sama kayak popping kalau di laut. Jadi karena umpannya itu dia ada di atas permukaan. Jadi kita tarik dia di atas permukaan, Jadi waktu kita dimakan dia di atas permukaan tuh, jadi kita kelihatan tuh. Nah di situ candunya, itu racunnya itu. Jadi orang ketagihan tuh karena waktu dia tarik, waktu dia misalkan ini dia di permukaan air, waktu ditarik, waktu dimakan dia, itu kita lihat, langsung kita fight. Nah di situ orang-orang jadi kecanduan mancing-mancing di air tawar. Casting namanya, ini casting ya, ini teknik casting. Jadi kita lempar, kita tarik, kita lempar, kita tarik. Ini yang kita lempar, kita tarik, kita lempar. Jadi ini memang olahraga dia, mas sport fishing. Nah, kalau yang ini juga saya lagi senang jigging, tapi ini di laut. Jadi ini untuk benar-benar olahraga. Jadi kita turunkan sampai dasar, terus kita kejut-kejut gini, terus sampai dimakan ikan. Jadi mancing itu sebenarnya bagaimana kita tahu karakter ikan, kita mengelabui ikan supaya dimakan. Di mancing itu sebenarnya ada satu trofi, piala yang paling tinggi, yang paling dihargai sebagai pemancing itu adalah ikan marlin.
Jadi itu sebenarnya itu di tingkat dunia itu sebenarnya kalau pemancing sudah pernah dapat marlin, keluar marlin itu berarti dia sudah merasakan dapat marlin. Dia udah dapat trofi yang paling tinggi. Mancing yang paling sulit itu marlin karena marlin itu punya tenaga yang kuat dan sulit dicari dan punya kesulitan tinggi. Olahraga mancing yang sekarang itu udah beda, kita jemput bola. Jadi kalau momennya ada anggapan bahwa mancing itu pekerjaan orang malas, itu udah salah besar. Bukan hanya laki, tapi memang harus ada teknik. Pemancing itu harus punya teknik, bekal pengetahuan teknik bagaimana sampai dia bisa dapat ikan. Dulu masih kita mancing nggak usah jauh-jauh, dekat-dekat Pulau Seribu ini dulu ikannya masih tenggirinya besar-besar, ikannya besar-besar. Sekarang udah kita harus menjauh lagi. Termasuk pun juga di air tawar. Saya kira dulu gini, kalau umpamanya saya mancing ya ke daerah pedalaman segala macam, saya pikir makin nggak ada orang, itu pasti ikannya makin banyak. Pasti di sini saya akan pesta pora mancing segala macam. Meskipun ikan yang saya pancing sebagian besar tidak saya angkat ya, saya lepas lagi, saya rilis. Tapi saya pedalaman nggak ada orang. Begitu sampai sana, saya ketemu ada kapal persiapan mau ngebom. Jadi begitu di daerah pedalaman yang nggak ada orang, karena di sana tidak ada aparat, jadi perusakan lingkungan di daerah tuh yang nggak ada aparatnya banyak. Jadi saya juga menghimbau kepada para pemancing-pemancing. Jadi mancing itu juga harus mempunyai tanggung jawab, karena kita mancing itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita mancing, kita mendapatkan sensasi mancing saat ini yang begitu hebat, tapi kita bagaimana supaya generasi kita berikutnya itu juga dapat merasakan hasil yang maksimal seperti yang kita rasakan sekarang. Caranya adalah kita menjaga ekosistem dan catch and release. Dapat lepas lagi. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh bawa ikan, tetap boleh, tapi jangan serakah, catch and release, jaga ekosistem. Dan saya sendiri juga punya channel YouTube, mungkin teman-teman mau lihat silahkan masuk di channel saya, Dudit Widodo. Terima kasih. Jangan lupa subscribe jika